Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Dan seketika, kemudian muncullah garis merah di langit hingga menutupi seluruh bintang Hambang. Xian pun harus menggunakan formasi sama seperti sebelumnya, yaitu memblokirnya dulu. Maka kemenangan pun pasti akan didapat. Kepercayaan diri seperti ini pasti datang dari pembunuhan bintang dan alam Shenxi yang tak terhitung jumlahnya berulang kali. Kemudian beberapa dewa palsu tiba-tiba terbuka dan sejumlah besar prajurit Taiksu keluar dari sana karena sebelumnya jutaan prajurit Taiksu itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun tidak sempat untuk memusnahkan mereka semua. Lalu sekarang, ada gelombang masuk dalam jumlah besar dan sekalipun 50.000 dewa itu abadi, namun dalam jumlah sebesar itu, terlihat sosoknya pun benar-benar seperti tenggelam di dalamnya. Terlihat kekuatan pertahanan dari Void God Armor masih sangat kuat, ditambah berkah ilmu silat terlarang. Maka sejumlah besar prajurit Taiksu masih memiliki kekuatan tempur yang besar. Saat ini, jumlahnya pun kembali melonjak. Tetapi kini juga ada 50.000 dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis. Kini untuk pertama kalinya, mereka pun merasakan tekanan selama pertarungan Shenxi. Namun untungnya, mereka adalah orang-orang terkuat di Taiksu. Kemudian Xiaoyan pun mengambil tindakan untuk mengatasinya, karena jika diteruskan seperti ini, maka pengorbanan juga sangat besar. Sekali Xiaoyan tidak bisa bertahan, dap saat tenaga di dalam tubuh habis. Bahkan keabadian Tuhan pun dikhawatirkan akan dicabik-cabik oleh prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya ini. Ayah, haruskah kita pergi sekarang atau membunuh? Terlihat tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Xiao Yueli. Dia adalah Hits, jadi bagaimana ia bisa merasakan takut? Dan juga ia juga merasakan sabit maut di tangannya belum menghilangkan obsesinya, dan dia juga ingin membunuh lebih banyak orang kuat Taiksu. Namun, pasti mereka yang memiliki jiwa, dan orang kuat Taiksu masih ingin benar-benar hidup. Apa yang kamu inginkan? Xiaoyan pun memandangi putrinya. Terlihat Xiaoyali sudah lama mengalami depresi, karena selama ini dia telah patuh di dunia bawah. Dan sebelum Xiaoyan kembali, ia tidak pernah mengambil tindakan. Xiaoyali pun berkata, saya akan tetap membunuh mereka semua, karena pada saat ayah pergi, tangisan jiwa-jiwa yang mati itu, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Taiksu pun tidak melepaskan semua orang yang ditangkapnya, jadi mereka harus membayar utangnya dengan darah. Terlihat, kemarahan Xiaoyali pun kini sangat kuat. Meski Xiaoyan juga sangat marah, tetapi dia masih punya akal sehat. Karena penguatan Taiksu dapat menyebabkan munculnya makhluk yang lebih kuat. Lalu juga Culin adalah yang mulia, jadi kematiannya, Taiksu pasti akan memperhatikannya, dan mereka akan terus mengirimkan bala bantuan ke sini. Jika melihat dari kekuatan yang mulia abadi dari dewa tingkat ketiga, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak dapat menggemparkan seluruh dunia Shenxi, tetapi pasti ada makhluk yang lebih kuat di Taiksu, jadi kemungkinan dunia para dewa kuno dapat dikalahkan. Kemudian jika ratu mereka dikalahkan, maka situasinya tidak sesederhana itu. Mereka pasti akan terus berjuang. Dan setelah sepenuhnya dikepung dan ditekan oleh Taiksu, maka dampaknya akan menjadi bencana. Kini, pikiran di benak Xiaoyan pun berubah. Tetapi pada saat ini, telapak tangannya yang memegang penguasa Bahuang Xuanzong terus-menerus mengerahkan kekuatan. Xiaoyan dan Xiaoyali pun tidak dapat menghindari kenyataan untuk terus berjuang. Tapi premisnya adalah meninggalkan jalan keluar, lalu jangan gegabah dan terlalu lemah. Dan kalau bukan karena keabadian 50.000 dewa ini, kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya akan dikalahkan oleh prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya ini dalam sekejap. Mata anjing, bisakah formasi bergerak diatur? Xiaoyan sekali lagi membuang mata anjing di lengan bajunya. Apa yang kamu lakukan lagi? Jumlah orang yang perlu dipindahkan, jika formasinya terlalu besar, akan memakan waktu lama. 50.000 orang itu terlihat sederhana, tapi jaraknya berpindah, akan mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, kata Gouyan. Segera terapkan. Xiaoyan pun kini selesai berbicara. Kemudian sosok itu berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini,
Guntur pun tiba-tiba melanda. Lalu meski terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya, Hao Tiansander dapat menembus Void Guard Armor, lalu menyerang tubuh rapuh di dalam armor. Kepolosan Xia Yanhao tersapu oleh Guntur dan sekelompok besar prajurit Taiksu telah jatuh. Meskipun demikian, jumlahnya tetap masih terlalu besar. Dan sebelum orang yang benar-benar berkuasa muncul, kini Xiaoyan pun mencoba yang terbaik untuk membunuh prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya ini. Terlihat tubuh tanpa jiwa itu, kematian mereka tampaknya tidak menimbulkan rasa sakit. Itu sama seperti Taiksu, karena prajurit Taiksu ini dilahirkan untuk menjadi umpan meriam, dan semuanya diubah oleh sumber Da Shensi, jadi tidak masalah berapa banyak orang yang meninggal. Terlihat pada Dewa Kekosongan di tengah, ada beberapa tokoh berdiri di sana, dan mereka sedang melihat huru hara di bawah. Pemimpinnya berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengenakan baju besi yang sangat indah, lalu matanya nampak acuh tak acuh dan berbicara dengan suara yang dalam. Hong Mengxing, bukankah ada 3 tuh bersaudara? Dan apakah Yang Mulia Qulin akan bertanggung jawab? Yang Mulia Suqiao, mereka semua telah terbunuh. Terbunuh. Dan ternyata, pria pimpinan itu bernama Tu Chao. Dan semua orang di sekitarnya seperti pelayan, terlihat sangat hormat. Betul sekali, Yang Mulia Qulin juga meninggal. Qulin itu seharusnya menjadi saudaraku, namun siapa ibu kandungnya? Dia pun tidak dapat mengingat dengan jelas. Dan kemudian Chu Chao menopang dahi, lalu terlihat matanya menunjukkan sebuah pemikiran. Semuanya adalah selir, jadi jika dia mati, maka kamu akan mati. Dan inilah yang dimaksud dengan keabadian Tuhan. Dari mana datangnya Shensi hingga begitu banyak dewa abadi? Itu tidak terlihat seperti kekuatan para dewa kuno, karena terlebih lagi, ratu telah ditangkap. Maka dikhawatirkan dunia para dewa kuno telah lama tersebar. Identitas mereka sangat aneh, maka tidak mungkin membedakan secara akurat dari informasi yang diperoleh. Hanya wanita dengan sabit seperti hits di dunia bawah namanya Xiao Yueli yang dikenali. Keberadaan seperti itu juga muncul. Pertanyaannya seberapa pentingkah itu bagi Shensi? Jika orang itu telah membunuhnya, bukankah mungkin untuk menembus penghalang dunia bawah? Pada saat itu, pasukan Taiksu akan masuk sepenuhnya, lalu dapat memanfaatkan situasi ini dan sepenuhnya menguasai Shensi. Setelah Tu Chao selesai mendengarkan, matanya langsung tertuju pada penggunaan pedang kematian di kejauhan. Terlihat Xiao Yueli yang dengan gila-gilaan membunuh para prajurit Taiksu. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Su Chao pun terus bertanya. Kedengarannya adalah keabadian Tuhan tingkat kedua. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Kong Jian. Kekuatannya tidak bisa akurat, karena ku dengar ketika Kaisar menjadi abadi, dia bisa membunuh dewa abadi. Jadi keberadaan yang sangat kuat, maka Yang Mulia harap berhati-hati. Su Chao kembali berkata, tingkat kedua, jika kamu memiliki kekuatan seperti itu tidak sulit untuk dipecahkan, jadi sekarang sepertinya ini adalah kesempatan sempurna bagi saya. Saya akan menunggu para prajurit Taiksu bertarung, maka belum terlambat bagi saya untuk mengambil tindakan. Kemudian mata Chu Chao pun bersinar, lalu matanya sepenuhnya tertuju pada Xiao Yueli. Namun, tadi ia sepertinya merasa bahwa jarak antar mereka sangat jauh sekali. Tetapi mata Xiao Yueli tiba-tiba muncul dan melakukan kontak mata dengannya. Meski jaraknya jauh, namun mata kedua belah pihak berapi-api. Terlihat, mata Xiao Yueli pun penuh dengan niat membunuh, kemudian sabit kematian pun menyapu. Lalu dalam sekejap, semua prajurit Taiksu yang mengepungnya terbagi menjadi 2. Dan juga saat ini, terlihat anjing neraka berkepala 3 itu sangat kooperatif. Keberadaannya tidak jauh dari Xiao Yueli, dan dengan gila menggigit para prajurit Taiksu ini, dan seolah berharap dipuji oleh sang master. Ayah, kekuatan orang ini jika terlihat dari fluktuasi yang dipancarkannya, itu harusnya berada di atas Yang Mulia Qulin, maka dia bukan orang sembarangan. Tapi ayah jangan khawatir, jika saya membuka segelnya, maka tidak sulit untuk membunuhnya. Xiao Yueli pun berkata dengan serius, tidak perlu, kita hanya perlu bergabung untuk membunuhnya. Jadi itu bisa mengurangi konsumsi sebanyak mungkin, karena Anda tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan Anda hadapi selanjutnya, maka itu harus dipersiapkan.
Saat ini, Xiaoyan pun memandang Xiao Yueli dengan serius dan mengajar.